Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga para jamaah subuh semuanya selalu dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita akan lanjutkan dengan pesan moral ibadah. Dimensi-dimensi ibadah. Yang pertama dimensi intelektual, dimensi ilmu. Yang kedua dimensi ideologikal, yaitu dimensi keyakinan. Yang ketiga ada dimensi ritual, dimensi hukum, dimensi fikih. Empat ada dimensi spiritual, yaitu dimensi ruhani. Dimensi spiritual ada tiga: ikhlas, mahabbah, dan khusyuk. Itu sudah dibahas semua. Yang kelima dimensi moral, enam dimensi sosial. Kita membahas bagian akhir, dimensi moral dan sosial. Dimensi setelah ibadah, pasca ibadah. Kita ambil contoh ibadah sholat ya. Dalam sholat ada dimensi ilmunya, ada dimensi keyakinannya. Ilmu adalah pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan ibadah sholat misalnya. Iman, ideologi adalah dorongan yang membuat kita bisa datang ke masjid ini. Dorongan yang membuat kita datang ke masjid ini. Kemudian ilmu dan iman itu pra ibadah. Harus belajar itu kan sebelum melakukan ibadah, belajar dulu kan sebelum ibadah. Keyakinan juga mendahului pelaksanaan ibadah itu, karena keyakinanlah yang mendorong kita melakukan ibadah. Baru ritual, dimensi fikihnya, dimensi rohaninya, dan dimensi moral sosialnya. Oke. Sekarang kemarin sudah sampai kepada wudu ya. Wudu sebelum ke masjid. Nah, Bapak sekalian, ketahuilah bahwa ciri khas ibadah mahdoh itu goer makul makna, tidak bisa dipahami. Goer makul itu tidak bisa diakal, tidak bisa dicerna dengan akal. Itu maknanya itu. Tapi hikmahnya bisa dicerna dengan akal, bisa dicari dengan akal. Itu kata Jasar Audah. Bahkan semua ibadah kalau Jasar Audah itu bacaannya Pak Yahya, itu dia orang menulis tentang maqasidus syar'i yang sangat fenomenal di zaman ini. Itu Jasar Audah. Juga yang merangkum buku Bidayatul Mujtahid itu Jasar Audah. Nah, saya baca dari Bidayatul Mujtahid di awal-awal, dia menyebut bahwa sebetulnya ibadah-ibadah juga bisa dipahami dengan akal. Memang dia lebih orientasi akalnya lebih kuat, si Jasar Audah itu. Nah, saya bukan mengikut dia sih. Nah, tapi pada umumnya ulama-ulama klasik yang saya baca itu, salah satu ciri khas ibadah itu justru ghair makul makna, tidak bisa dipahami. Seperti kenapa mencuci khuf dalam bab mashul kufain, mencuci sepatu atau dalam wudu kan ada mencuci khuf. Kok bagian atasnya yang kotor kan bagian bawahnya? Kalau agama itu akal, mesti mencuci khuf itu mencuci sepatu dalam wudu itu bagian bawahnya. Tapi demi Allah katanya, aku melihat Nabi mengusap sepatunya itu malah bagian punggung sepatunya, bukan bawahnya. Yang sering dipakai
contoh juga bahwa ibadah itu tidak masuk akal itu ketika Umar tawaf, Nabi mencium Ka'bah. Tawaf, lihat Nabi mencium Ka'bah. Lalu dia juga mencium. Umar menyampaikan, demi Allah, sebelum mencium dia ngomong dulu, demi Allah, kamu itu batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kamu ini batu ya, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku gak mau cium kamu. Sebetulnya ini ingin menetralisir, tujuannya itu menetralisir bahwa batu itu tidak punya daya magis gitu, tidak punya kesakralan sebetulnya. Meskipun dicium hanya semata-mata Rasulullah mencium, ya sudah kita cium aja. Bagus juga itu sebetulnya pernyataan Umar tentang batu itu, supaya orang-orang berikutnya tidak ada unsur mensucikan batu itu, menyembah ujung-ujungnya. Tidak sedikit orang yang ke sana itu mengusap-usap Ka'bah, menarik-narik, bahkan itu diambil itu kiswah itu, dijadikan jimat itu. Makanya sekarang kiswahnya dinaikkan ke atas supaya tidak dipotongin itu. Itu karena orang beribadah tanpa ilmu, keyakinannya rusak, malah ke sana bahkan membawa syirik gitu. Umar itu bagus tuh. Nah, karena ibadah itu di dalamnya gerakan-gerakannya ghair makul makna, sikap kita hanya ittiba saja kepada Rasulullah. Nabi melakukan begitu, ya sudah, kita melakukan begitu. Nabi melakukan sholat 2 rakaat subuh, ya 2 rakaat. Kenapa subuh itu 2, kenapa asar itu 4, duhur 4, maghrib 3? Itu ghair makul makna, di luar nalar. Di luar nalar. Wudu juga sama. Kita hanya bisa mengambil hikmah berdasarkan sebatas yang kita bisa hikmah. Jadi bapak-bapak sekalian, gerakan-gerakan sholat atau gerakan-gerakan wudu atau tindakan-tindakan wudu itu lebih kepada perlambang atau simbol-simbol. Kita harus menyeberangi, harus memahami, menggali di balik simbol itu apa. Semua agama mempunyai ajaran-ajaran ibadah yang tidak masuk akal, tetapi itu sebatas simbol yang harus diseberangi, yang harus digali maknanya. Nah, ini banyak dijelaskan di bukunya Al-Ghazali, mulai buku yang paling elementrinya, yaitu Bidayatul Hidayah. Itu banyak menceritakan hikmah-hikmah ibadah yang sederhana, tapi lebih rumit, lebih dalam lagi dikupas di Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. Di Minhajul Abidin dan di Ihya Ulumuddin. Minhajul Abidin itu mirip ringkasan Ihya Ulumuddin, agak mirip. Jadi banyak penjelasan yang hampir sama, cuman lebih singkat. Itu bukan Ihya Ulumuddin tadi itu, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu. Nah, diantaranya tentang wudu ya. Wudu itu kenapa berkumur-kumur, itu digali, mencuci tangan, menyapu kepala. Mudah-mudahan hari ini selesaikan singkat aja. Pertama, gagasan wudu itu kita akan menghadapi yang maha suci, at-tayyib. Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu suci, yuhibbut tayyiba, dan menyukai kesucian. Di gagasan wudu itu adalah Allah suci, maka harus didekati dengan kesucian. Kesucian itu dimulai dengan kesucian badan sebelum kesucian ruhani. Seperti itu. Kesucian badan dulu minimal. Ini juga ide bahwa menghadap Allah itu harus serius, gak boleh sembarangan, ada upacaranya.
ada tata caranya, ada upacaranya. Orang ke istana juga ada protokolnya, ke masjid ya ada protokolnya. Protokolnya itu ya wudu dulu. Itu gagasan utama. Lalu gagasan khususnya, perinciannya berkumur-kumur. Idenya adalah, kata Al-Ghazali ya, membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kemudian dikeluarkan. Itu. Tetapi dalam ibadah itu kan saya sampaikan ada dua dulu pernah itu. Dalam ibadah itu ada tarbiyah, ada tazkiyah. Ibadah itu tujuannya itu tazkiyah dan tarbiyah. Tazkiyah itu membersihkan, tazkiyah membersihkan, tarbiyah mendidik. Membersihkan dosa yang sudah kita lakukan, mendidik kita untuk hidup ke depan. Tarbiyah pendidikan untuk hidup setelah ibadah itu, ke depan lah pokoknya arahnya. Kalau tazkiyah ke masa lalu, membersihkan dosa masa lalu. Kalau tazkiyah membersihkan, tarbiyah adalah mendidik diri untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Itu mulut, karena dosa yang dilakukan oleh mulut itu setiap harinya banyak. Jadi gagasan berkumur-kumur itu membersihkan dosa yang dilakukan oleh mulut. Di samping sikat gigi itu. Kemudian mencuci muka, mencuci wajah. Ya. Wajah itu perwakilan dari seluruh tubuh. Itu wajah. Makanya Allah atau Rasulullah membuat doa, inni wajjahtu wajhiya, menggunakan kalimat wajah. Aku hadapkan wajahku. Itu perwakilan dari seluruh totalitas manusia. Aku hadapkan seluruh diri sebetulnya itu, meskipun menggunakan kata wajah. Karena kalau tangan saja tidak bisa mewakili diri, Pak. Bapak bisa mengenal orang lihat tangannya doang, nggak bisa. Atau kaki nggak bisa mewakili diri. Atau rambutnya ditongolin, bisa nggak? Nggak bisa. Yang benar-benar bisa mengenal orang itu wajah, kecuali istrinya kali. Kalau istrinya mungkin bisa lah tanpa wajahnya, melihat kelingkingnya. Oh, ini kelingking suami saya. Misalnya dalam kecelakaan, karena tahu dia ada tompelnya di kelingkingnya, misalnya ini suami saya ini. Kalau yang lain mah enggak. Ya, kalau yang tahu kan pasangan. Karena itu wajah itulah yang kita pakai untuk ruku, untuk sujud, untuk semuanya. Wajah itulah yang kita pakai untuk berjumpa dengan orang dan seterusnya, itu dari wajah. Karena itu pesannya adalah bawalah wajah-wajah yang bersih menghadapi manusia itu, wajah-wajah yang tidak ada kemunafikan di situ, wajah-wajah yang tidak ada kedustaan di situ. Kedustaan itu kelihatan. Kalau kita bisa melihat gerak-gerik orang itu dari wajah, Pak. Orang bohong dilihatnya dari wajah, orang munafik dari wajah itu, orang yang marah dilihatnya juga dari wajah. Ini wajah memang mewakili totalitas diri kita. Pesannya adalah bawalah wajah-wajah ceria, wajah-wajah bersih kepada halayak itu. Sebelum ke masjid dulu kepada Allah, setelah membawa wajah bersih kepada Allah, bawalah wajah bersih kepada halayak. Ada hadisnya. Innakum la tas'aunan nasa bi'a'malikum walakin yasa'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak bisa mempergauli atau bergaul dengan manusia dengan mengandalkan hartamu, tetapi pergaulilah manusia dengan wajah ceria dan akhlak yang baik. Pengaruhilah manusia dengan wajah ceria dan akhlak yang baik. Memang di dalam hadis itu banyak perintah untuk membawa wajah yang
ceria, yang gembira, yang menunjukkan tidak ada dusta di antara kita. Itu sekilas tentang wajah. Kemudian wajah itu di sini masuk kepada telinga ya semuanya, kepada. Nah, dalam wajah ada mata, ada hidung. Tadi mulut sudah dengan kumur-kumur. Nah, membasuh wajah itu adalah membersihkan dosa yang dilakukan oleh mata, oleh penciuman hidung, itu oleh mata dan telinga. Itu di kata Al-Ghazali. Kan ada hadisnya itu pasti. Jadi wudu yang kita lakukan itu airnya itu mengalir, memang membawa kotoran lahiriah, tetapi membawa atau membersihkan dosa-dosa sampai ke tetes air yang terakhirnya itu. Sehingga ada ya anjuran ya. Dari saya kecil sudah dapatkan itu. Katanya nggak usah dilap pakai anduk katanya gitu. Karena biarkan sampai selesai. Ya kan? Kita nggak dilap sih kalau bulu di sini ke sini, sekeringnya dengan apa adanya gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh dilap sih sebetulnya. Itu hanya gagasan hikmahnya sajalah, bahwa muka kita sudah dibersihkan itu simbol membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, oleh mata, oleh hidung, oleh telinga setiap harinya. Tapi kalau di dalam Bidayatul Mujtahid harus diniatkan membersihkan muka itu membersihkan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota yang ada di wajah itu. Niatkan katanya, ketika wudhu itu kita ingin membersihkan, ingin membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Tangan juga sama seperti itu. Mencuci tangan juga sama. Jadi setiap hari kita melakukan sesuatu itu selain dengan melibatkan wajah, telinga, mata, hidung, mulut, kita juga bekerja menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Karena itu maksudnya yang langsung bersentuhan, tangan langsung menulis, menandatangani. Yang langsung melayani itu kan tangan itu. Itu sama juga idenya, bahwa niatkanlah ketika wudhu itu kita membersihkan dosa yang dilakukan oleh tangan. Niat itu cepat kalau langsung ada aja, ketika jalan mau wudhu langsung aja dalam hati itu udah ingin membersihkan dosa wajah, ingin membersihkan dosa hidung, tangan. Juga sama, membersihkan kaki atau menyapu kepala, membersihkan kaki itu sama. Niatkan untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh itu. Karena kan aktivitas itu selain dengan wajah dan tangan, kaki udah pasti itu. Jadi yang pokok, yang langsung bersentuhan dengan halayak itu wajah, tangan, kaki, badan sih ya juga, tapi kan nggak langsung melakukannya, nggak kontak body, nggak kontak, tapi yang kontak itu memang tangan. Nih, yang tangan itu melambai, menunjukkan kehinaan orang, begini, ya semua tangan. Badan lo kan ini aja, nggak ikut. Nah, meskipun tangan berada di badannya. Jadi itu Bapak sekalian, sekarang selesai tentang wudhu ya. Pesan moral dari ibadah itu diantaranya itu fungsinya tazkiyah, membersihkan. Tetapi di dalam ibadah wudhu juga adalah simbol bahwa menghadapi manusia harus dengan wajah yang ceria, harus dengan pelayanan yang bersih, harus dengan jalan kaki, langkah kaki yang benar. Tujuannya itu. Insya Allah nanti dilanjutkan kepada pesan-pesan moral yang ada di dalam sholat. Pesan moral itu bahasa lainnya adalah hikmah ibadah.
Demikian yang bisa disampaikan subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.